Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini, malam yang penuh dengan berkah, Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Getem bertepatan pada malam ini di Pugar kerujukan di tempat Ustaz Ahmadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sihat wal afiah, barakah panjang umur, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dan para santri-santrinya diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Ta'ala, serta diangkat darajatnya oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Ustaz Wid dan jamaah yang hadir. Tak lupa pula Kepala Pimpinan Korlap Majlis Ta'lim Getem Pinter Bagir. Kita doakan pula mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah, barakah. Dan yang lainnya, Ustaz Mansur dan yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu. Pada malam ini saya akan mengambil tema penting. Pentingnya kita ini mencintai orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang wali min awliya illah ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Tujuannya kita dekat dengan orang wali min awliya illah ini mencari keridhaan Allah Subhanahu Ta'ala dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dan menyambungkan hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang itu dekat dengan Allah dan Rasulnya dalam sekejap bantuan doa, dengan bantuan nadrah, dengan bantuan bimbingan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Keberadaan orang wali ini bukan hanya manfaatnya di dunia, buat orang yang mencintainya, buat orang yang mengikutinya, buat orang yang selalu setia kepadanya. Di akhirat pun Allah Ta'ala berikan mandat yang begitu besar terhadap orang-orang wali ini berupa syafaah, berupa pertolongan bagi mereka yang mencintainya, yang mengikutinya, bagi mereka yang berkhidmah, mengabdi kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu Ta'ala ini. Orang-orang wali min awliya illah, keberadaannya di dunia ini kita harus jadikan barometer kita, baik barometer dalam kita berakidah, barometer dalam kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Ta'ala, mengikuti ajaran-ajaran
yang pernah beliau ajarkan. Mengingat ajaran-ajaran pendahulu ini adalah ajaran yang paling sahih, paling benar, paling bagus, sehingga apa yang ia ajarkan itu membuahkan hasil yang begitu banyak. Sebagian dari mereka mengikuti jejak-jejak orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini, diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala futuhatul kubra. Sebagian dari mereka pula diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala ilmu wahbiyah, ilmu ladunni. Digampangkan oleh Allah Ta'ala untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Kalau kita tidak ikut ajaran-ajarannya, lalu kita mau ikut ajaran siapa? Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, jangan sesekali sampian berpisah dengan ajaran-ajaran para wali-wali Allah, para ulama-ulama terdahulu. Memang mereka telah meninggal dunia, telah pindah ke alam barzakh, akan tetapi ajarannya masih tetap, pesan dan kesannya masih tetap, waksiat-waksiatnya masih tetap berjalan. Barang siapa orang yang berjalan di dalamnya, maka ia akan selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Dan barang siapa orang yang menyimpang dari ajaran para pendahulunya, ia akan tersesat, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Imam Athaillah mengatakan, janganlah kalian ini duduk dengan orang-orang yang meremehkan, yang mencaci maki para ulama terdahulu. Kalau sampean lakukan itu, duduk dengan mereka, asyik dengan mereka, yang ditakutkan sampean ini akan jatuh dalam pandangan Allah, tidak dilihat lagi dengan pandangan rahmat oleh Allah Ta'ala. Mengingat orang-orang saleh ini adalah orang yang sungguh-sungguh dalam melayani Allah, dalam bermunajah, dalam salatnya, dalam zikirnya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Keikhlasannya tidak dapat diragukan lagi, keistiqomahannya, kesungguh-sungguhannya. Sehingga kalau kita ukur makomnya ulama-ulama di zaman sekarang dengan ulama-ulama terdahulu, jauh langit dan bumi. Saya akan beri contoh, apakah ada di zaman sekarang ini sekelas seperti sekelasnya Syekh Abdul Qadir Jalani, yang sanggup melaksanakan solat sunnah mutlak setiap malam secara istiqomah 1000 rakaat. Pernah dengar ada ulama, orang ahli ibadah di zaman sekarang ini istiqomah solat 1000 rakaat? Pernah dengar? Pernah dengar? Enggak pernah lagi. Sebagian dari mereka, dari asyiknya beribadah kepada Allah Ta'ala, wudu isya untuk subuh selama 45 tahun seperti yang dilakukan oleh Syekh
Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Apa sampean pernah dengar di zaman sekarang ini orang tidak tidur malam mempertahankan ibadah kepada Allah Ta'ala, wudu isya untuk subuh selama 45 tahun? Ada? Ada? Tidak ada sudah. Artinya ulama-ulama terdahulu ini adalah ulama-ulama yang kelas, ulama-ulama yang sangat luar biasa, baik dalam segi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah sampai menemukan makam ketinggian yang melebihi daripada ulama-ulama terdahulu. Tidak akan pernah dapat sampai melebihi daripada mereka, tidak akan pernah dapat sampai. Maka orang yang ingkar, man ankara ala awliyaillah, barang siapa orang yang ingkar dengan para wali Allah, man ankara alal arifin ibtuliya bikuswatil qalb, barang siapa orang yang ingkar terhadap orang-orang wali min awliyaillah. Apa itu orang wali? Enggak benar ajarannya, enggak benar itu nasabnya. Kalau enggak benar itu ajarannya, kalau enggak benar itu nasabnya, bagaimana sampai jadi wali kutub orang itu? Sampai menjadi raja, lebah raja wali pada zamannya. Ini saking galil adabnya, saking tidak punya adabnya terhadap orang-orang pilihan Allah. Begitu banyak kitab-kitab ahli nasab menasabkan Ubaidillah adalah anak Ahmad Muhajir. Sebagian kecil kitab-kitab Wahabi yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak dicolek lagi ajarannya, diikuti. Bukankah ini salah satu amalan yang galil adab, yang tidak mempunyai akhlak? Karena itu artinya dia telah menghina para ulama-ulama alawiyin terdahulu. Lihat sampai bagaimanakah Allah Ta'ala berikan kekutuban yang begitu besar terhadap Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, terhadap Habib Saleh Tanggul, terhadap Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Sahibul Maulid, terhadap Habib Ja'far bin Sekhan, terhadap Habib Ali bin Abdurrahman Habsi Kuitang. Sudah tidak ada di zaman ini seperti mereka, sudah tidak ada. Barang siapa orang yang ingkar, man angkara ala awliyaillah, orang yang demikian itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala penyakit matinya hati. Diomongin apa aja nggak mampu sudah, nggak mampan sudah, nggak mampan, mati hatinya sudah. Mamkutun. Apa makna mamkutun? Orang ini adalah kelompok-kelompok orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Naqisul akhli, kata Imam Haddad, orang yang kurang akalnya. Galil ilmi, sedikit pengetahuan ilmunya. Nah, disinilah kita harus berhati-hati, jangan sampai kita pernah menghina orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari keturunan Sada ala Ba'alwi. Hati-hati, hati-hati. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Haddad yang ilmunya semua Wahbiyah, Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ilmunya itu semuanya laduni. Cuman kadang-kadang ia menutupinya dengan ilmu yang zahir. Untuk orang-orang yang ahli ilmu, dia akan dapat mendeteksi bahwa ini adalah ilmu ladunia Wahbiyah langsung dari Allah Ta'ala.
usus amri wa bunya ala akabir. Tariqat-tariqat kami ini, para habaib, para sada ala ba'alwi, usus amri wa bunya ala akabir, pendirinya adalah tokoh-tokoh terkemuka yang sudah dikenal keagungannya, kemuliaannya, tariqah-tariqahnya para habaib. Minhum, salah satunya adalah Imam Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang kedua, Al-Imam Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi. Yang ketiga, Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad As-Saggaf, Mulaqab Faqil Muqaddam Thani. Yang keempat, Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Haula'il arba'a Qawwam Amri. Haula'i ahli tasawufi wa a'immatuhum. Mereka ini adalah pendiri tariqatku, kata Habib Abdullah bin Haddad. Mereka ini adalah ulama-ulama, tokoh-tokoh terkemuka dan imam-imam kami. Maka tanamkan dari sekarang ini berprasangka baik terhadap ulama-ulama terdahulu, para waliullah. Jangan ada su'don terhadap mereka, hati-hati. Al-hadru antushunudon bisulaha salaf wa tunkiru ala ahli asrika wa la tusaddiqu biqaramatihim wa hal yahsalu naf'u liman amana bi Musa wa Isa wa kafara bin Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian ini menghindari berprasangka, hanya berprasangka baik terhadap ulama-ulama, wali-wali terdahulu. Sekali lagi, hindarilah kalian ini berprasangka baik hanya terhadap ulama dan para wali-wali terdahulu, tapi meremehkan wali-wali yang ada sekarang ini. Jangan sampai lakukan itu. Kalau sampai berprasangka baik terhadap para wali terdahulu, ulama-ulama terdahulu, wali-wali terdahulu, berprasangka baiklah kalian terhadap wali-wali di zaman sekarang ini pula. Al-hadru an tuhsunud dhan bisulaha salaf wa tunkuru ala ahli asrika. Hindarilah sampian hanya berprasangka baik terhadap ulama-ulama terdahulu, wali-wali terdahulu, tapi kalian mengingkari para wali yang ada di zaman sekarang ini. Wa hal yahsalu naf'u, apakah bermanfaat, kata Imam Haddad, liman amana bi Musa, mereka yang beriman kepada Nabi Allah Musa, wa Isa, demikian juga beriman kepada Isa, wa kafara bin Nabihi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia ingkar, tidak senang, tidak percaya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu jawabannya tidak akan pernah bermanfaat kalau kita ini tidak percaya, kalau kita ini ingkar pula terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus berbaik, kita harus berjanji mengikuti perjalanan para guru-guru kita agar selamat di dunia, selamat di alam akhir. Jangan keluar dari perjalanan mereka.
Jangan keluar dari akidah-akidah mereka. Mereka dalam berakidah dengan cara yang benar. Mereka berwaksiat dengan cara yang benar. Ajarannya masih tetap, waksiatnya masih tetap. Kitab-kitab yang beliau ajarkan masih tetap bermanfaat. Disitulah Habib Saleh Tanggul beliau mengatakan, man la yutabi salafu fit tariquh yadi. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan para sesepuhnya, ajaran-ajaran para pendahulunya, maka ia tidak akan pernah tahu jalan. Kalau kalian ingin tahu bagaimana kehebatan orang-orang pilihan Allah Ta'ala, datangin mereka itu. Baik pada waktu hidupnya, demikian juga pada waktu wafatnya, pada saat pindah ke alam barzakh. Duduk istiqomah dengan mereka. Bertawassullah kalian dengan mereka, sampai akan merasakan bagaimanakah dahsyatnya kehususiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi mereka yang bertawassul dengan orang-orang pilihan Allah. Kalau kalian mengetahui hakikahnya, kekeramatan, kemuliaan orang-orang pilihan Allah Ta'ala, maka waktu sampian akan banyak terbuang mengagumi kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh orang-orang pilihan Allah. Inna lillahi ibadan man jalasa indahum ulul uquli sullibu uqulhum. Allah mempunyai orang-orang ahli ibadah, orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Kalau kalian duduk dengan mereka, maka akal kalian akan tersita, waktu sampian akan tersita, karena mengagumi kehebatan-kehebatan yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Di sini pentingnya kita ada majlis. Di sini pentingnya kita menghadirin beberapa haulan orang-orang wali min auliyaillah. Jadikan peringatan-peringatan haul itu sebagai peringatan buat diri kita, agar kita jangan lepas dari ajaran-ajaran mereka. Apa sampai tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala berikan kehususiaan kepadanya? Apakah masih ragu bagaimanakah Allah Ta'ala angkat darajatnya, Allah berikan prioritas kepadanya, Allah gabulkan setiap hajatnya? Apakah kurang jelas itu terjadi? Kalau itu kurang jelas terjadi, berarti di dalam hati kalian masih ada su'don terhadap orang-orang pilihan Allah. Berhati-hatilah. Makanya di akhir zaman ini sedikit sekali orang mendapatkan barokahnya orang wali. Sedikit sekali. Imam Haddad mengatakan, alaika bisuhbatil akhyar wa ta'addub bi adabihim wa istifada min qawlihim wa af'alihim وبزيارة الأحياء والأموات منهم مع التعظيم بالغ لهم، فبذلك يحصل الانتفاع للزائر يفيد المدد من جهاتهم. وإنما قلة الانتفاع أهل الزمان بالصالحين من حيث قلة التعظيم والضعف حسن الظن فيهم، فهرموا سبب ذلك barakatihim walam yashahidu bikaramatihim hatta tawahamu anna ahli zamani khalin anil awliya
Wahum fa bihamdillahi hum kathirun zahirun makhfiyun la ya'rifu illa man nawara Allah qalba binur ta'dim wa husnud dhan fihim waqad qila al-madad fil mashhad alayka bis suhbatil akhyar wa ta'addub bi adabihim wa istifada min qawlihim wa af'alihim. Hendaklah kalian ini berprasangka baik, berperilaku baik terhadap orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Alaika bis suhbatil akhyar wa ta'addub bi adabihim wa istifada min qawlihim wa af'alihim. Dan ambillah pelajaran dari ucapannya, dari perbuatannya. Jadikan mereka ini qudwah, contoh yang baik buat diri sampean. Wastifada min qawlihim wa af'alihim wa bi ziyaratil ahya'i wal amwat minhum ma'a ta'zim. Berziarahlah kalian baik pada waktu meninggalnya, pada waktu hidupnya atau pada waktu meninggalnya, dengan perasaan yang ta'ziman, dengan cinta, dengan sungguh-sungguh. Husnudzan, fabidzalika yahsul al-intifa' lizair yafidul madad min jihatihim. Yang demikian itu bermanfaat buat diri sampean, maka sampean akan mendapatkan keberkahan dari keberkahan orang-orang pilihan Allah. Kalau enggak husnudzan enggak bisa Pak Bu, enggak bisa. Biar sampean mau belajar terhadap wali min auliyaillah yang bisa terbang, tapi di dalam hati sampean itu masih ada su'don terhadap orang-orang pilihan Allah, enggak akan bisa mendapatkan keberkahnya, mustahil. Saya akan ambilkan dalil yang wadih, yang jelas. Kita lihat bagaimana Abu Jahal dengan Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memandang Rasulullah ini dengan ta'ziman, dengan hormat, dengan bangga, dengan cinta, dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mendapat julukan Ulul Fadli, orang yang mulia. Sampai-sampai beliau ini adalah salah satu dari sekian sahabat yang mubasyirina bil jannah, yang diberikan kabar oleh Gusti Kanjeng Nabi bahwa dirinya akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa hisab. Sampai dimuliakan oleh Allah, diberikan karamat, diberikan keagungan, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Lain halnya dengan Abu Jahal, memandang Rasulullah dengan perasaan benci, tidak senang. Yang ada dalam pikirannya bagaimana cara menghentikan dakwanya Muhammad. Gagal berkali-kali, tidak bisa berkali-kali, tapi pikiran jeleknya terus berputar, bagaimanakah caranya untuk menghentikan dakwanya Muhammad. Dengan prasangka jelek yang terjadi kepada Abu Jahal, Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Bahkan Abu Jahal pun akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Matinya terbunuh, matinya dalam keadaan terbunuh dalam perang Badar, sehingga matinya pun dimasukkan setelah terbunuh ke dalam sumur, ditutupnya. Dari jeleknya ini orang Abu Jahal, sampai-sampai
di sekitar tanah sumur yang ditimbun dengan api, dengan tanah atau dengan batu tadi, karena di dalamnya dilemparkannya jasad Abu Jahal. Di samping sumur ini tidak ada keluar tumbuh-tumbuhan. Baru setelah 10 meter tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Sesudahnya tidak tumbuh. Apa yang menyebabkan ini terjadi sehingga Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala? Cara memandangnya. Dari itulah di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Imam Haddad mengatakan sedikit sekali orang di zaman ini yang mendapatkan barokah dari barokahnya orang wali. Sedikit sekali yang mendapatkan berkah dari berkahnya orang-orang wali min awliyaillah. Wa innama qallatul intifa' liz-zaman bis-salihin min haitsu qallatut ta'dhim wa dha'fu husnul dhan fihim. Sehingga lemah husnul dhannya, lemah prasangka baiknya terhadap orang-orang wali min awliyaillah ini. Fabidzalika hurimu sabab dzalika barakatihim wa lam yashahidu bi karamatihim. Dengan sebab itu cara memandangnya tidak baik, cara memandangnya penuh dengan su'dzon, dengan prasangkaan jelek. Dia tidak mendapatkan berkah dari keberkahan orang-orang wali itu, dan terhalang melihat karomat-karomatnya, walaupun sudah diceritakan bagaimana kekeramatnya orang-orang wali min awliyaillah, kehebatannya, kehususiannya. Mereka tertutup hatinya, mereka sudah tidak meyakininya. Yang ia lakukan, yang ia yakini hanyalah orang tua dan keturunannya saja, bahwa itu orang mulia, yang lain jelek. Yang demikian ini adalah salah satu orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari keberkahan orang-orang waliyun min awliyaillah. Wa hurimu sababa dzalika barakatihim wa lam yashahidu bi karamatihim. Tidak akan pernah mendapat menyaksikan secara ikhlas kekeramatannya. Kalau sudah cara pandangnya tidak baik, baik itu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran atau yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Hatinya telah menjadi beku, hatinya telah menjadi mati gara-gara ia su'dzon terhadap orang-orang pilihan Allah. Wa innama qillatul intifa' ahli zaman bis salihin min haitsu qillatul ta'dim wa dha'fu husnul dhan fihim. Wa hurimu sababa dzalika barakatihim wa lam yashahidu bi karamatihim. Tidak akan pernah menyaksikan kekaramatannya. Hatta tawahamu anna ahli zamani khalin anil awliya. Sampai-sampai dia menyangka, berkeyakinan bahwa orang wali min awliyaillah di zaman sekarang ini sudah tidak ada. Kata Imam Haddad, wahum fa bihamdillahi hum kathirun. Alhamdulillah, mereka itu banyak bertaburan di muka bumi ini. Zahirun, ada yang dinampakkan oleh Gusti Allah. Makhfiyun, ada yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. La ya'rifu illa man nawrallahu qalba binur ta'dim wa husnud dhan fihim. Kalian tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan husnudzon, melihatnya dengan pandangan prasangka baik. Jangan su'dzon terhadap orang-orang pilihan Allah. Hati-hati. Kalau kalian berani mengganggu orang-orang pilihan Allah Ta'ala itu, sama artinya sampai mengajak perang berhadapan dengan Allah. Ingat,
Allah akan memerangi 3 orang ini. 3 orang ini tidak akan pernah lepas dalam perang melawan Allah Ta'ala. Yang pertama, Qati'at Tariq. Yang pertama itu adalah kelompok perampok atau begal. Yang kedua, akil riba, orang yang asyik terlena dengan makan uang riba alias ngerentenakan duit. Pinjam 500 kembalinya 750. Pinjam 1000 kembalinya 1200. Pinjam 1 juta kembalinya 1 juta ditambah rokok Jarum 76, ditambah rokok Marlboro, atau ditambah dengan nasi 1 piring. Ini riba, nggak boleh. Yang ketiga, Allah Ta'ala pasti akan memeranginya. Siapa itu? Al-mu'addiya li awliyaihi. Al-mu'addiya li awliyaihi, mereka yang mengganggu para wali Allah. Hati-hati. Kalau sampean ketemu orang-orang saleh, orang-orang wali min auliyaillah, lebih bagus sampean mengalah, jangan sok-sokan di depannya dia. Karena dalam sekejap ia dapat memohonkan kepada Allah Ta'ala agar sampean ini dijauhkan dari musibah atau didatangkan musibah. Mumpung belum terlambat, gerakkan hati ini, tanamkan dalam hati ini kesungguh-sungguhan untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Karena sekali lagi, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini hakikatnya dapat menyambungkan hubunganmu dengan Allah. In kunta ma'ahu, selama engkau mencintainya, selama engkau bersama dengannya. Beruntung semasa hidupnya mereka yang mempergunakan waktunya untuk dekat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah, dan dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Fa innahu yusiluka illallah in kunta ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini dapat menyambungkan hubunganmu dengan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, membawa keberkahan, membawa keyakinan yang mantap pada diri kita, agar diri kita selamat di dunia, selamat di alam akhir. Supaya sampean mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, maka jagalah akidah sampean. Jangan sembarangan sampean berguru. Hati-hati kalau sampean lihat ada satu ajaran menyimpang dari ajaran para ulama terdahulu. Ajaran yang menyimpang ini sampean jangan dengarkan. Kalau perlu keluarkan dari tempat sampean. Kalau tidak, virus dari ajaran ini akan masuk ke dalam tubuh sampean dan akan menghancurkan sel-sel iman dan takwa dalam tubuh sampean. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Mudah-mudahan semuanya dimasuk dalam surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.